Di saat dunia berharap pada meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, sebuah langkah mengejutkan justru datang dari Pakistan. Negara itu tiba-tiba mengerahkan jet tempur ke Arab Saudi, tepat ketika negara itu menjadi tuan rumah negosiasi damai antara kedua pihak yang selama ini berseteru. Langkah ini langsung memicu pertanyaan, mengapa pengerahan militer dilakukan di tengah upaya diplomasi? Iya, kenapa upaya militer tengah dilakukan oleh Pakistan ke Saudi? Karena mengingat Iran dipimpin oleh rezim yang sangat putus asa dan melakukan tindakan teror di atas keputusasaannya. Namun kalau kita berbicara masalah alasan kenapa Pakistan tiba-tiba pesawat tempurnya ke Arab Saudi, mengingat teman-teman bahwa Arab Saudi dengan Pakistan telah secara resmi menegaskan komitmen militernya untuk membela Arab apabila jika kerajaan tersebut diserang atau terlibat dalam perang. Nah, komitmen ini teman-teman diperkuat melalui Strategic Mutual Defense Agreement yang ditandatangani pada September 2025. Nah, dalam hal ini teman-teman, Pakistan dan Arab Saudi memiliki berbagai macam kesepakatan untuk menjadikan dua negara ini adalah satu kesatuan dari segi ekonomi ataupun pertahanan. Apabila Pakistan membutuhkan penopang ekonomi, Arab Saudi bersedia. Dan apabila Arab Saudi membutuhkan pertahanan militer, Pakistan bersedia. Sebenarnya Pakistan dan Arab Saudi itu satu kesatuan sekarang. Nah, makanya saya tekankan di beberapa video saya yang lalu, apabila Arab Saudi mau nih untuk berperang, habis Iran, ya. Habis Iran itu. Cuma Arab Saudi menahan diri untuk tidak melakukan perang dengan Iran, meskipun Iran telah meluncurkan rudal-rudalnya, drone-dronenya ke negara-negara Teluk. Arab Saudi masih menahan diri. Nah, sekarang kita berbicara masalah poin-poin yang disepakati oleh Pakistan dan Arab Saudi. Yang pertama teman-teman, Arab Saudi di dalam prinsip serangan bersama. Fakta pertahanan terbaru menyatakan bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap keduanya. Nah, ini memberikan dasar hukum bagi Pakistan untuk mengerahkan kekuatan tempurnya guna melindungi kedaulatan Saudi. Ini yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, pengerahan pasukan terbaru pada 11 April 2026, militer Pakistan telah mengirimkan kontingen besar yang terdiri dari sekitar 13.000 tentara serta jet tempur termasuk F-16 ke pangkalan udara King Abdulaziz di Provinsi Timur Arab Saudi. Tujuan operasi ini teman-teman yaitu untuk meningkatkan kesiapan operasional dan koordinasi pertahanan bersama guna menghadapi eskalasi konflik di wilayah tersebut, terutama setelah adanya serangan terhadap infrastruktur energi Saudi. Terus poin yang berikutnya, peran ganda sebagai mediator. Meskipun siap berperang demi membela Saudi, Pakistan juga aktif berperan sebagai mediator utama antara AS, Israel, dan Iran di Islamabad untuk mengupayakan gencatan senjata agar mencegah perang total. Nah, keterlibatan Pakistan ini sangat krusial teman-teman, mengingat negara ini memiliki kekuatan nuklir juga yang diharapkan bisa memberikan efek getar kepada agresi di luar kawasan Teluk. Nah, jadi berbicara masalah kekuatan militer, Iran yang sudah berperang berpekan-pekan ini, yang sudah hampir sebulan setengah berperang dengan Amerika Serikat dan Israel, rezimnya sudah tidak memiliki pimpinan tertinggi. Komando tertingginya sudah tidak ada. Komando perangnya tidak ada. Badan intelijennya tidak ada. Bos intelijennya tidak ada. Ini kan sangat aneh ketika bos intelijen yang seharusnya mengawasi, memburu, mencari, dan memusnahkan ancaman malah diburu, dicari, dan dimusnahkan. Tapi fanboys Iran di Indonesia masih menganggap bahwa Iran pemenangnya. Apapun yang terjadi, Iran pasti pemenangnya. Mungkin begitu rumus bagi fanboys Iran. Meskipun 100 lebih petinggi-petinggi Iran, orang-orang yang memiliki kedudukan strategis, tewas, tetap menang. Karena apa? Bertahan. Ya, juara, Iran juaranya. Juara apa? Juara bikin video AI. Bikin video AI, helikopter Amerika Serikat ditembak jatuh. Bikin video AI, tentara militer Amerika Serikat ditangkap. Bikin video AI, Abraham Lincoln, ya kapal induk Amerika Serikat, hancur babak belur, miring. Pasukannya ditangkap, dilempar ke laut, dan lain sebagainya. Bikin video AI tentang Mujtaba Khomeini yang berdiri di depan layar besar dengan koordinat nuklir dari Israel.
di Mona ya teman-teman. Wish ya, di Mona Nuclear Reactor. Di Mona ini adalah salah satu tempat yang dimana menjadi pusat penelitian nuklir di Israel. Dan sekarang rilis salah satu video yang seperti ini, Mujtaba Khomeini dengan beberapa petinggi mungkin ya sedang melakukan rencana penyerangan ke pusat nuklir Israel. Dan sekarang kita coba baca seperti apa captionnya ya. Media sosial dihebohkan dengan unggahan video yang memperlihatkan petinggi Iran. Mujtaba Khomeini nampak berjalan masuk ke ruang operasi militer. Dalam video tersebut memperlihatkan sebuah gambar besar berupa situs reaktor nuklir di Mona di Israel beserta koordinatnya. Namun berdasarkan analisis, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Jadi banyak sekali video-video AI yang dianggap sebagai suatu kebenaran bagi warga Konoha. Padahal Irannya tengah babak belur. 2 kapal perang Amerika Serikat bisa dengan santainya melewati Selat Hormuz. Nah ini kan hanya sekedar klaim. Amerika ngeklaim, Iran juga ngeklaim. Cuma kalau kita melihat beberapa berita belakangan ini dari Iran, klaim-klaim yang dilakukan oleh Iran semuanya pada ngibul teman-teman. Sudah kelihatan ngibul, tapi tetap masih diperjuangkan kengibulannya. Akhirnya apa? Banyak yang tewas pimpinannya, petingginya. Jadi di sini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita bahas, yang perlu kita sampaikan kepada umat bahwa Iran tengah mengalami keputusasaan. Apabila perang dia lanjut, makin habis Iran, makin babak belur. Tapi bagi fanboys Iran, tetap Iran adalah negara Islam, Iran adalah negara yang akan menjadi kiblat dunia, Iran akan menjadi pemimpin dunia. Karena apa? Ketika Imam Mahdinya muncul, Dajjal, maksudnya Dajjal, Imam Mahdi Dajjal ini akan membangkitkan orang yang telah mati. Yang dimaksud siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi yang sudah wafat, yang sudah syahid, akan mereka bangkitkan dengan jurusnya Orochimaru. Setelah mereka bangkit, akan digebukin, teman. Jadi Iran, agama konyol ini, agama Syiah konyol ini punya keyakinan mereka akan membangkitkan para sahabat Nabi untuk dikisos, digebukin sama orang-orang Iran. Dan pengikut para sahabat Nabi ini di Indonesia tengah mensupport itu. Kita support Iran, kita go Iran, labbaik ya Iran. Ya, tiap hari saya bikin edukasi tentang betapa bahayanya Syiah. Namun warga Konoha masih saja tidak mau melek dengan fakta ini. Ya, ketololan dan kegoblokan fanboys Iran di Indonesia sudah tak tertolong sepertinya. Namun tetap, yang bisa ditolong akan kita tolong. Karena apa? Banyak di luar sana yang minta tolong juga untuk disadarkan.